Pengembangan hematologi ditandai dengan kelainan struktur atau fungsi sel darah atau mekanisme koagulasi. Meskipun banyak penyakit lain dapat dicerminkan oleh darah dan konstituennya, kelainan eritrosit, leukosit, trombosit, dan faktor pembekuan dianggap sebagai kelainan darah primer. Penyakit ikan dapat menyebabkan anemia, leukopenia, leukosistosis, trombositopenia, dan kelainan sel darah lainnya. Eritrosit normal. Eritrosit ikan telosot memiliki penampilan dan ulas struktur yang mirip dengan vertebrata mamalia lainnya. Sel-sel berbentuk oval sampai elips dan sitoplasma pucat eosinofilik yang melimpah dan nuklei oval hingga elips yang terletak di tengah yang basofilik sedang hingga dalam. Eritrosit elabromats mirip dengan penampilan dengan teleos, tetapi jauh lebih besar. Sejumlah kecil eritropiesis terjadi pada darah tepi kedua kelas ikan. Sejumlah kecil eritropiesis itu biasanya ditemukan presentase kecilnya yang belum matang saat memeriksa homogram dari ikan normal. Ananisiotisosis sedangkan pada polimosis juga normal, banyak spesies telosos dan elsmabran. Eritrosit yang belum matang cenderung lebih bulat daripada oval dengan sitoplasma berwarna biru dan nukleus yang lebih besar dan lebih heterokromatik, sehingga rasio nukleus terhadap sitoplasma lebih tinggi. Morfologi eritrosit, variasi interspesifik, dan variasi yang dicatat sebagai respon terhadap variabel interaksi dan intrinsik dirangkum secara rinci dalam literatur yang ada. Teknik evaluasi laboratorium eritrosit biasanya menjelaskan bahwa cara memeriksa morfologi menentukan volume sel yang dikemas melalui PCV dan memperoleh jumlah eritrosit total dan indeks sel darah merah seperti volume sel rata-rata, konsentrasi hemoglobin sel rata-rata, dan hemoglobin sel rata-rata. Semua dapat berguna dalam diagnosis penyakit. PCV bervariasi di dalam dan di antara spesies dan tampaknya berkoleksi dan tingkat aktivitas normal pada ikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai leukosit normal, di mana leukosit pada ikan bervariasi antar spesies, sehingga awalnya sulit untuk mengidentifikasi beberapa jenis sel. Leukosit utama dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan komparatif dan proses eliminasi pada apusan darah khas yang diproses dengan tipe Romanowski 3 langkah. Baik, pada gambar yang terlihat bahwa pada gambar A yaitu morfologi sel darah elasmobrans normal, morfologi eritrosit dewasa bonnet head shark. Sipirna tiburo, di mana di seluruh pelat bahwa eritrosit jauh lebih besar daripada teleos yang ditunjukkan. Pada gambar B, terlihat bahwa Buffy-Kotzmer dari hiu paus badak tipus menunjukkan eritrosit. Dan pada gambar E, limfosit, pada gambar L, heterofil, F, eosinofil, C, neutrofil, dan N, trombosit. Evaluasi ultrastruktur dan tinjauan menyeluruh dari leukosit ikan dalam literatur telah meringankan beberapa kebingungan dan kesulitan terkait dengan evaluasi hemogram. Leukosit teleos dan elasmombrans dibahas secara singkat. Ringkasan mendalam tentang identifikasi dan evaluasi laboratorium dapat ditemukan dalam literatur. Limfosit adalah leukosit yang paling umum dan mungkin paling bervariasi di sebagian besar
teleos, dan elasmobranch yang sehat. Ini adalah sel-sel kecil dengan inti basofilik yang padat dan biasanya sejumlah kecil sitoplasma yang jelas berwarna biru. Rasio nukleus sitoplasma tinggi. Mereka kadang-kadang bulat tetapi seringkali bentuknya tidak teratur dan seringkali dengan blebs atau kantong luar seperti lepu pada membran luar. Limfosit reaktif lebih besar daripada sel plasma memang terjadi dan dapat muncul 2-3 kali lebih besar dari limfosit biasa. Granulosit teleos yang paling umum adalah neutrofil. Ini biasanya adalah sel bulat yang memiliki inti yang mungkin atau tidak tersegmentasi dan sitoplasma mereka bervariasi dari sangat pucat ke abu-abu atau sedikit biru, tergantung pada spesiesnya. Rasio nukleus sitoplasma rendah dan sel cenderung mirip atau lebih jelas hingga jelas. Dengan granula itu sendiri muncul di mana saja dari seperti kaca hingga sedikit eosinofilik atau basofilik. Beberapa populasi sel dengan butiran eosinofilik yang lebih menonjol dapat menyerupai heterofil burung dan reptil atau heterofil dan granulosit eosinofik halus atau FEG dari elasmobranch. Eosinofil sejati kurang umum pada teleos, sedangkan basofil jarang. Granula eosinofil cenderung lebih besar dan lebih jelas daripada seri neurofil atau heterofil, berbentuk bulat atau batang dan sangat eosinofik. Monosit teleos dan elasmobranch mirip dengan vertebrata lainnya. Mereka mungkin adalah sel terbesar dalam semua diferensial. Bentuknya tidak beraturan dengan inti heterokromatik eksentrik besar atau sering menjorok atau berbentuk ginjal, dan sitoplasma sedikit basofilik yang berlimpah penuh dengan vakuola dan organel terikat membran lainnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pada slide berikutnya di mana membahas mengenai kelainan eritrosit dan leukosit. Di mana yang kita tahu bahwa kelainan eritrosit dan leukosit tidak hanya pada manusia, namun ada juga pada hewan. Contohnya yang kita ambil adalah ikan, di mana kelainan hematologin yang melibatkan eritrosit ikan meliputi polistemia, anemia, morfologi abnormal, dan inkusi nukleus atau sitoplasma. Seperti vertebrata lainnya, leukologram ikan dipengaruhi oleh penyakit, oleh proses inflasi, stres, nutrisi, dan faktor fisiologis dan lingkungan, di mana menekankan bahwa fungsi yang tepat dari granulosis spesies tidak ditetapkan sehingga perbandingan langsung dengan proses mamalia agak spekulatif. Oke, baik, yang kedua ada polistemia dan anemia. Seperti yang pada kelainan berikut sebelumnya, tidak pada dimiliki oleh manusia saja, namun ada juga pada hewan vertebrata lainnya seperti ikan, di mana ikan dengan PCF 45% atau lebih umumnya dianggap memiliki polistemia relatif akibat ada beberapa, yaitu dehidrasi, terutama bila berhubungan dengan peningkatan osmolatis serum, protein total, natrium, atau kloridina. Sedangkan PCF kurang dari 20% pada stereolistis biasanya berhubungan dengan anemia. Mendiagnosis anemia pada Elastrobacter bisa lebih menantang karena beberapa spesies memiliki PCF normal. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan variabilitas yang diinduksi intrinsik dan ekstrinsik. Faktor stres pada ikan bervariasi seperti halnya dengan hewan lain. Faktor ekstrinsik seperti penanganan, transportasi, kualitas air yang buruk, dan kepadatan populasi yang tinggi pada awalnya dapat menyebabkan respon stres yang signifikan pada sebagian besar, tetapi dengan kronisitas atau aklimatisasi, respon tersebut dapat berkurang. Respon stres pada ikan mirip dengan vertebrata tingkat tinggi dengan pelepasan katekolamin yang cepat diikuti dengan pelepasan
kortikosteroid. Leukogram stres untuk sebagian besar ikan dimanifestasikan sebagai leukopenia dengan limfopenia dan granulostosis relatif. Perubahan hematologi yang terkait dengan respon stres dapat bertahan selama beberapa hari setelah stersos dihilangkan. Oke, baik, yang kedua, proses inflamasi. Granulostosis sering dikaitkan dengan peradangan pada ikan teleostoid dan tulang rawan. Monosit terjadi dalam jumlah rendah dalam jumlah sel darah putih yang berbeda, tetapi secara aktif merupakan sel fagositik yang ada pada ikan piscin. Sebuah monositosis sugesif dari respon inflamasi pada ikan teleostoid. Neutrofornia sering dikaitkan dengan proses inflamasi, tetapi neutrofil tidak selalu bersifat fagoistik. Neutropenia akut mungkin mencerminkan ekstravasi. Neutrofilia sering dikaitkan dengan proses inflamasi, tetapi neutrofil tidak selalu bersifat fagositik. Neutropenia akut mungkin mencerminkan ekstravasi neutrofil di lokasi fokal dari gangguan yang signifikan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa eosinofil ikan terlibat dalam respon inflamasi tetapi memiliki kemampuan fagostosis yang terbatas. Baik, saya akan menjelaskan abnormalitas akibat infeksi. Yang pertama itu penyakit bakteri. Bakteri gram negatif seperti Aeromonas spp dan Pseudomonas spp adalah penyebab umum septikemia dan anemia hemoragik pada ikan air tawar. Vibrio angularum menghasilkan hemolisin dan merupakan penyebab paling umum dari anemia hemolitik pada ikan. Yersinosis pada ikan laut menyebabkan septikemia hemoragik yang ditandai dengan anemia, leukositosis, dan retikulositosis. Anemia hemoragik parah yang disebabkan oleh fibriosis air dingin penyakit hidrat didokumentasi pada salmon Atlantik remaja. Yang berikut penyakit virus. Dari banyak sekali infeksi virus yang diketahui dari ikan, beberapa diekspresikan secara mencolok dalam darah, paling sering melalui adanya iklusi intereritsositik atau anemia hemoragik atau hemolitik yang parah. Virus nekrosis eritrositik atau VEN menyebabkan anemia hemolitik dan dikaitkan dengan inkulasi intraksitoplamis dan perubahan nuklir dalam eritrosis ikan laut. Virus sindrom tubuh inklusi eritrosit juga menghasilkan inklusi intraktoplamix, tetapi berbeda dari VN. Hal ini terkait dengan anemia sementara pada salmon Pasifik air tawar di Amerika Serikat, tetapi tidak memiliki efek buruk pada spesies lain yang terinfeksi. Yang berikut penyakit parasit. Beberapa parasit kebanyakan protestan bermanifestasi dalam darah telois. Ini mungkin intraeritrositik atau terjadi dalam plasma. Trypanosoma mungkin adalah protista ekstraeritrositik yang paling terkenal pada ikan. Trypanosoma ikan pada dasarnya memiliki penampilan yang sama dengan yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia.
meskipun biasanya lebih besar, dan terjadi pada intensitas yang jauh lebih berat daripada Gynotoplastida mamalia. Meskipun parasitemia mereka lebih tinggi, mereka jarang bersifat patogen tetapi mampu menyebabkan anemia yang fatal. Trypanoplasma ikan sangat mirip morfologinya dengan Trypanosoma dan merupakan protista ekstrareotripstik. Trombosis dan hemostasis. Trombosit memainkan peran besar dalam memediasi respon pembekuan. Mereka biasanya adalah sel-sel kecil, bulat telur, lonjong, atau berbentuk gelondong. Seringkali ketiganya dalam apusan tertentu, dengan sitoplasma yang jelas dan inti basofilik yang kental. Beberapa spesies Elasmobrans memiliki populasi trombosit keduanya. Selain sel yang identik dengan yang dijelaskan oleh Teloes, ada trombosit dengan FEG yang melimpah di sitoplasma. Signifikansi klinis dan dari sel-sel ini belum dipahami. Ikan tampaknya bergantung terutama pada jalur koagulasi ekstrinsik. Pembentukan bekuan biasanya terjadi dalam waktu 5 menit pada Teloes, sedangkan mungkin diperlukan waktu lebih dari 20 menit untuk beberapa Elasmobrans untuk menggumpal. Demikian hasil presentasi kami kelompok 3